Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ikhsas yang berbahagia serta pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kami bersama dengan Kiai Haji Ahmad Fadhail SH.MH. Kami perkenalkan, beliau adalah merupakan bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, dan beliau juga lama mendampingi guru mulia kita Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad dalam merancang, dalam menyelenggarakan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Saya sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sahabat Ikhsas yang berbahagia, berbicara sosok guru kita, berbicara sosok Kiai kita, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Beliau dikenal sebagai pengasuh ketiga Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, dan sebelum memasuki beliau sebagai pengasuh pondok, beliau mendirikan yang namanya organisasi Ikhsas yang awalnya adalah Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dan pada tahun ini kita memasuki haul beliau, dan kegiatan ini adalah merupakan rangkaian mengenang sosok Kiai Fawaid sebagai pendiri utamanya organisasi Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo yang hari ini Ikhsas ada dua bagian, ada Ikhsas Santri sebagai Ikhsas aktivis dan ada Ikhsas khusus para alumni. Sekali lagi bahwa kegiatan podcast ini adalah merupakan dalam rangka mengenang haul beliau yang ke-12 yang jatuh pada bulan ini tahun 2024. Pesantren Sukorejo ini diakui atau tidak adalah merupakan buah tangan beliau sehingga pondok pesantren ini berkembang begitu sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah Ikhsas yang merupakan wadah organisasi para santri dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo ini berkembang luar biasa di tengah-tengah perhatian beliau, baik sebagai ketua umum pertama bahkan juga sebagai pembina dalam rancang bangun organisasi Ikhsas ini. Oleh karenanya Kiai Fawaid selain sebagai tokoh Ikhsas, tokoh pesantren, tokoh NU yang memiliki pecinta muhibbin yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, kami sekarang bersama dengan Kiai Haji Raden, mohon maaf, sekarang kami sedang bersama Kiai Haji Ahmad Fadhail SH.MH. Sekali lagi beliau sekian tahun membersamai beliau, dan saya kira beliau berkompeten bagaimana menggambarkan sosok Kiai Fawaid utamanya dalam sejarah keiksasan. Mungkin ada selayang pandang dari Kiai bagaimana kemudian secara kesejarahan peran Kiai Fawaid, bagaimana semangat beliau ketika kemudian membersamai organisasi ini yang luar biasa. Kami sebut luar biasa karena ini sebagai organisasi alumni yang sudah senusantara, ada kepengurusannya bahkan di berbagai daerah di luar negeri. Bagaimana pandangan Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hori beserta seluruh keluarga besar Ikhsas Santri dan Alumni yang hari ini kita sedang mengenang sosok pendiri sekaligus ketua umum pertama Ikhsas, yakni Al-Maghfur Lahu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, di mana di tahun 2024 ini kita ada pada satu titik untuk memasuki hari wafat beliau yang ke-12. Sebagaimana kita tahu, beliau wafat di tahun 2012 yang lalu. Nah, dalam rangka mengenang sosok beliau, Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, ada banyak hal yang mungkin bisa kita gali, bisa kita dalami berkaitan dengan kiprah, berkaitan dengan perjuangan, berkaitan dengan legasi yang beliau tinggalkan semasa beliau berkhidmat, baik sebagai pengasuh pondok pesantren, sebagai inisiator berdirinya Ikhsas,
sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dari sudut dan aspek yang lain yang bisa kita gali dalam perjalanan kehidupan Kyai Fawaid As'ad. Nah, berbicara soal keberadaan Kyai Fawaid As'ad, sedikit mungkin perlu saya sampaikan bahwa apa yang tadi disinggung oleh Ustadz Khori, bahwa saya cukup lama membersamai Kyai Fawaid di dalam rancang bangun keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Sedikit saya perlu meluruskan bahwa saya merasa terlalu sebentar saya membersamai beliau. Tepatnya sekitar 9 tahun saya membersamai beliau, yakni mulai di tahun 2003 beliau memanggil saya untuk kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo setelah 2 atau 3 tahun. Pada saat itu saya ada di Surabaya mencari pengalaman kira-kira demikian. Lalu kemudian oleh beliau, oleh Kyai Fawaid, setelah saya menikah, saya dipanggil oleh beliau. Cong, cokop benlah ngaleleng, begitu bahasa familiar, bahasa kekeluargaan beliau. Cokop benlah ngaleleng, abeli benda nak, tolongin engkau bentuk pesantren, bentuk engkau idina, begitu dah beliau. Nah, maka sejak tahun 2003 itulah saya kembali ke pondok pesantren, memenuhi panggilan beliau, berkhidmat pada pondok pesantren, berkhidmat pada beliau Ki Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Nah, dalam rentang waktu yang kurang lebih 2003 sampai dengan 2012, ada banyak hal yang dapat saya tangkap dari keberadaan Kyai Fawaid sebagai pengasuh pondok pesantren, sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan di pondok pesantren ini yang membawahi organisasi-organisasi yang ada di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Satu di antaranya adalah organisasi yang hari ini mewadahi para alumni pondok pesantren, yakni IKSAS. Nah, berbicara soal keberadaan IKSAS, tentu kita bisa kilas balik di masa-masa tahun 88, di mana pada masa itu Al-Maghfurlahu Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin memberikan pengesahan organisasi alumni dan santri yang diinisiasi, dilahirkan oleh Kyai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Nah, kenapa kemudian Kyai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad sedemikian visioner, memandang penting untuk menghimpun wadah santri dan alumni menjadi satu kekuatan organisasi? Saya dapat memotret pertama soal perjalanan kehidupan Kyai Fawaid yang memang sudah sejak lama, sejak masa remaja beliau cukup menonjol kepemimpinan beliau. Ini bisa dibuktikan, ini bisa dilihat ketika beliau bersama dengan sekian orang teman-teman yang seusia sebaya dengan beliau. Beliau adalah orang yang dituakan di dalam pergaulannya. Beliau adalah orang yang diikuti tutur katanya. Beliau yang kemudian menjadi sosok untuk mengayomi kawan-kawannya. Nah, ini melihat bahwa Kyai Fawaid memang sudah memiliki potensi, memiliki satu modal secara alamiah pada diri beliau sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika kemudian beliau melihat pondok pesantren ini tidak cukup hanya terdiri dari pengasuh, dari pengurus pondok pesantren, tetapi bagaimana kemudian para santri ini bisa di-manage, bisa diorganisir, termasuk alumni juga bisa di-manage, bisa diorganisir, maka kemudian beliau mencetuskan berdirinya organisasi santri dan alumni, mendirikan IKSAS ini. Nah, itu saya melihat sebagai satu hal yang sangat luar biasa pada sosok Kyai Fawaid. Kemudian yang kedua, di tahun-tahun 80-an kita juga bisa melihat bagaimana keberadaan para santri di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini yang cenderung sektarian.
mereka yang kedaerahan, mereka yang berasal dari satu daerah tertentu cenderung elitis dan hidup dengan ego kelompoknya, ego kedaerahannya, sehingga titik singgung dengan daerah yang lain, kemudian terjadi irisan-irisan yang berbeda dengan santri dari daerah-daerah yang lain, ini menjadi satu hal yang terjadi di tahun 80-an. Nah, rupanya Kiai Fawaid melihat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Beliau mencoba untuk membangun sinergitas keberadaan para santri di pondok pesantren sebagai satu kekuatan yang utuh, satu kekuatan yang bisa dikonsolidasikan sedemikian rupa, dihimpun di dalam satu organisasi. Maka lahirlah organisasi IKSAS ini. Nah, saya melihat setidak-tidaknya dua hal itu yang melatar belakangi keberadaan beliau hingga beliau mendirikan IKSAS Santri dan Alumni. Adakah saya kira mungkin itu motivasi lain? Karena kan di era itu dia sudah sebagai ketua OSIM, ya, yang kita tahu gerakan OSIM, kegiatan OSIM sangat dirasakan oleh siswa santri pada umumnya. Lalu kemudian beliau memiliki inisiatif untuk menjadi ketua umum IKSAS. Adakah motivasi lain mungkin selain karena beliau juga sudah jadi ketua OSIS pada masa itu? Betul, bukan ketua OSIS tetapi ketua OSIM. Ya, ketua OSIM. Jadi organisasi siswa intra madrasah yang pada saat itu beliau juga ada di dalamnya, beliau sebagai kepengurusan di organisasi siswa intra madrasah. Nah, kalau organisasi siswa intra madrasah ini skupnya relatif kecil dalam skup di internal madrasah di masing-masing lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren kita. Nah, rupanya Kiai Fawaid memandang bahwa organisasi madrasah ini tidaklah cukup untuk bagaimana kemudian bisa memberikan satu ruang bagi para santri sehingga mereka bisa berkreasi sedemikian rupa, memupuk potensi dirinya sehingga kemudian mereka nanti ketika keluar dari pondok pesantren bisa membawa dan menebar manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Jadi bukan hanya dalam skala di tingkat madrasah, tapi dalam skala yang lebih besar, dalam skala yang makro, skala di pondok pesantren. Cakupannya sampai sejauh itu saya melihatnya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dapat kita rasakan hari ini. Betul. Apa yang beliau bangun selama sekian. Betul, ini adalah jariah dari beliau yang kita rasakan keberadaan IKSAS sudah sedemikian luar biasa, kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, pemberdayaan kepada masyarakat sebagai bagian daripada wasiat daripada Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, bagaimana para alumni ini bisa berkiprah dalam sektor ekonomi, bisa berkiprah dalam sektor pendidikan, bisa berkiprah di organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, IKSAS inilah sebagai candra di muka untuk bisa menggembleng para alumni, mempersiapkan para alumni sehingga mereka bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, setidak-tidaknya melaksanakan salah satu atau syukur kalau tiga-tiganya ini bisa dilaksanakan oleh para alumni ketika mereka sudah keluar dari pondok pesantren. Ini saya kira Ustaz Hari. Dari kacamata lain berkaitan dengan Kiai Fawaid, beliau kan dikenal dengan sosok yang sangat tegas dan kuat pendirian ini. Betul. Kira-kira bisa digambarkan seperti apa, Kiai? Karena melihat beliau, kita juga nggak tahu ya, kita disebut sebagai santri senior Amanda. Yang jelas santri muda, beliau sangat kuat pendirian, sangat tegas, utamanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip. Mungkin bisa digambarkan sehingga para alumni dapat mengambil satu gambaran sehingga kemudian mampu mentauladani sosok mulia guru kita Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Asnaf. Baik, terima kasih Ustaz Hari. Lagi-lagi ketika kita bicara soal bagaimana Kiai Fawaid, ada banyak perspektif yang bisa kita bidik. Ada banyak hal yang bisa kita elaborasi dari keberadaan perjalanan kehidupan beliau. Nah, bicara soal ketegasan, ini satu keping dari keteladanan yang diwariskan oleh Kiai Fawaid kepada kita semua. Bagaimana beliau sedemikian tegas di dalam menjalankan satu prinsip, termasuk di dalam pondok pesantren. Nah, ketika bicara soal prinsip pondok pesantren, ini tidak ada tawar-menawar bagi Kiai Fawaid. Beliau tegas terhadap itu semua. Contoh misalnya, bagaimana terakhir ketika kita mencoba untuk menggabungkan
Institut Agama Islam Ibrahimi dan 3 akademi yang ada di pondok pesantren ini, yakni Akademi Perikanan Ibrahimi, Akademi Manajemen Informatika Komputer Ibrahimi, dan Akademi Kebidanan Ibrahimi menjadi satu universitas kembali sebagaimana awal didirikan di tahun 68 saat itu oleh Kiai As'ad. Nah, ketika pengurus pesantren sudah melakukan rihlah studi banding ke beberapa perguruan tinggi pondok pesantren, kebetulan saya pada saat itu ditunjuk sebagai sekretaris tim. Kemudian tim memaparkan kepada Kiai Fawaid dan pengurus pondok pesantren di kantor pusat pondok pesantren, di ruang pengasuh. Kita paparkan hasil studi banding kita paparkan hasil analisa kita berkaitan dengan kemungkinan kita merubah kembali institut dan 3 akademi ini menjadi Universitas Ibrahimi. Kiai Fawaid memberikan keleluasaan kepada kita semua. Beliau memberikan lampu hijau kepada kita semua. Silahkan dilakukan itu. Tetapi kata beliau, jangan sampai kita kehilangan jati diri, jangan sampai kita kehilangan identitas, jangan sampai kita meninggalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Maghfur lahu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin oleh Kiai Syamsul Arifin. Ketika kemudian nanti menjadi Universitas Ibrahimi, kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa yang santri, maka tidak boleh kemudian ini dilanjutkan. Itu berarti ada value pesantren yang beliau megang. Betul. Ada nilai yang sangat luar biasa yang ini beliau pegang dengan sangat teguh sebagai satu bentuk ketegasan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, beliau sebagai seorang pemimpin juga sangat demokratis. Beliau dalam forum-forum rapat senantiasa memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk menyampaikan gagasannya, untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan Kiai Fawaid membiarkan, dalam tanda kutip, membiarkan antar satu peserta rapat dengan peserta rapat untuk beradu argumentasi. Betul, untuk menyampaikan bagaimana perbedaan pandangan dari masing-masing peserta rapat. Tetapi kemudian ketika rapat itu sudah mencapai satu titik kesimpulan, satu keputusan yang disepakati bersama, kata beliau, tidak boleh kemudian ada yang menyimpang dari keputusan rapat ini. Saya pun sebagai pimpinan tertinggi di pondok pesantren, kata Kiai Fawaid, harus tunduk, harus patuh, harus menjalankan keputusan rapat, gitu kata beliau. Maka ini satu bentuk ketegasan sekaligus komitmen beliau di dalam kehidupan berorganisasi yang bisa saya petik, yang bisa saya ambil, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya teladani selama 9 tahun saya berkhidmat mengabdi kepada beliau, kepada pondok pesantren. Itu Ustaz Hori. Terima kasih. Dalam perjalanannya tentu ada hal-hal yang menjadi pakem yang sudah yang sering kali ditunjukkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, utamanya berkaitan apa yang beliau tidak sukai, termasuk katakanlah pesan-pesan beliau tentang di organisasi, alumni dan seterusnya, berkaitan perilaku yang mungkin tidak bisa yang menjadi yang tidak disukai khususnya oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid seperti apa? Ya, satu kata kunci. Beliau sangat tidak suka, beliau sangat antipati terhadap khianat. Ini Ustaz Hori. Jadi beliau sangat membenci pengkhianatan yang terjadi. Ini juga bisa kita lihat bagaimana ketika beliau di dalam organisasi di pondok pesantren melihat ada umana, ada pengurus pondok pesantren yang ditemukan tidak amanah di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus pondok pesantren, lalu kemudian harus dilakukan pembinaan secara berjenjang hierarkis di pondok pesantren ini, sampai kemudian pembinaan terakhir oleh beliau, oleh Kiai Fawaid sebagai pengasuh pondok pesantren. Beliau katakan, apa yang kamu lakukan ini pengkhianatan kepada pondok pesantren. Maka sebagai satu konsekuensi, sebagai satu bentuk punishment terhadap pengkhianatan yang dilakukan, beliau memberikan sanksi, beliau memberikan punishment. Dan ini bukan satu-satunya contoh yang diteladankan oleh beliau. Dalam banyak hal, suatu ketika misalnya bagaimana beliau mengumpulkan para alumni di auditorium menjelang momentum dan perhelatan politik misalnya. Bagaimana ketika beliau saat itu melihat bahwa
di tengah-tengah masyarakat sudah sangat luar biasa masif apa yang beliau sebut dengan tongkat setong suara dihargai saikat. Maksudnya pada saat itu adalah seharga 50.000. Kemudian berjuang, yakni beras, baju, dan uang, istilah yang beliau lontarkan pada saat itu. Nah, beliau ingin bagaimana alumni ini tidak terkontaminasi. Beliau dawuhkan bahwa alumni jangan sampai mengkhianati apa yang sudah ditanamkan di pondok pesantren ini hanya dengan tongkat, hanya dengan berjuang. Ini kata beliau, berjuang maksudnya beras, baju, dan uang itu tadi. Nah, dalam banyak hal beliau sangat-sangat tidak suka, beliau sangat membenci, beliau sangat menginginkan bagaimana kita menghindari perilaku-perilaku yang seperti itu, berkhianat dalam segala aspeknya. Saya kira itu, Ustaz Hori. Satu penjelasan luar biasa, mudah-mudahan yang diceritakan yang terakhir ini menjadi satu gambaran kita, baik saya katakanlah yang ada di dekat pohon ini, dan mudah-mudahan teman-teman alumni juga menjadi satu pegangan teman-teman alumni yang khususnya yang berkiprah baik di pemerintahan, legislatif atau di lembaga-lembaga yang lainnya, sebagaimana yang contohkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Yang selanjutnya Kiai, di 9 tahun itu, walaupun lebih dari 9 tahun, ada kedekatan secara emosional, baik kedekatan yang lainnya bersama Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, bisa diceritakan satu kedekatan spesial, yang itu mungkin tidak hanya mungkin ya, yang itu kemudian menjadi gambaran termasuk juga pegangan kita para pemirsa, rekan-rekan Ikhsas dimanapun berada mungkin bisa digambarkan. Baik, Ustaz Hori tahu kenapa saya hari ini menggunakan baju dominan warna biru? Bukan karena kain ini berasal dari Kalimantan, bukan karena kain ini berasal dari yang tidak lazim di daerah Situbondo. Tetapi saya menyesuaikan kenapa saya harus menggunakan baju yang dominan warna biru, karena sarung yang saya kenakan hari ini adalah sarung berwarna biru. Sarung ini adalah pemberian terakhir dari beliau, almarhum Kiai Fawaid. Ramadan 2011, beliau memberikan sarung ini pada Al-Fakir. Beliau memberikan sarung ini pada saya. Sampai hari ini masih saya kenakan. Dan saya tidak ingin sejengkal pun terpisah dari beliau. Laksana sarung yang hari ini saya kenakan dalam tubuh saya, melekat menjadi satu bagian dari tubuh saya. Ini statori. Kemudian soal kedekatan dengan beliau, sejatinya bukan hanya di 9 tahun terakhir saya mengabdi berkhidmat kepada Kiai Fawaid dan kepada pesantren, tetapi sejak saya masih kanak-kanak, saya sudah seringkali runtang-runtung ikut bersama dengan beliau, walaupun beliau usianya lebih tua dari saya. Pautan usia sekitar 8 tahun, beliau lebih tua dari saya. Kalau saya lihat kembali foto-foto lama saya seringkali juga ada dalam komunitas beliau di foto itu, mulai dari yang telanjang dada sampai dengan telanjang paha, kira-kira demikian. Itu ada dalam foto-foto bersama dengan beliau di album saya. Nah, soal ada sesuatu yang sulit untuk saya lupakan, bukan hanya satu tetapi banyak hal. Dari sekian banyak yang sulit saya lupakan, satu di antaranya Ustaz Hori di tahun 85. Saat itu usia saya masih sekitar 9 tahun. Saat itu saya mendengar beliau Kiai Fawaid akan berangkat mondok ke Jogja, ke Pondok Pesantren Krapia. Nah, mendengar Kiai Fawaid akan berangkat mondok, saya nangis. Saya sampaikan kepada almarhumah Nyai Zainia, saya akan ikut paman. Kula nur aman wa'id, kula nur aman wa'id. Itu saya katakan pada beliau, sembari saya berderai air mata. Singkat kata, almarhumah Nyai Zainia memberikan izin, saya ikut Kiai Fawaid. Saya ikut bersama dengan beliau dan beberapa orang yang membersamai beliau ke Pondok Pesantren Krapia. Nah, sejak berangkat saya tidak ingin berpisah dengan Kiai Fawaid. Saya ingin ikut beliau
Tetapi delalah begitu tiba di Krapyak, Kiai Fawaid dan teman-teman yang lain kerasan, betah. Saya sama sekali tidak betah. Saya sejak hari pertama sampai hari terakhir nangis terus pada saat itu story. Saya nangis terus, saya tidak kerasan. Ada banyak hal yang menyebabkan saya tidak kerasan. Pertama ya mungkin karena usia saya masih kanak-kanak, usia saya masih usia bermain. Kemudian yang kedua, tempatnya yang sangat jauh berbeda. Kalau di rumah kita mungkin biasa tidur di tempat yang cukup memadai walaupun tidak bermewah-mewahan, kira-kira demikian. Tetapi kamar yang disiapkan di Krapyak, di pesantren di Krapyak itu satu kamar bekas gudang material bangunan. Jadi sudah alas tikarnya itu sudah kusam, sudah lapuk, terbuat dari anyaman ini yang biasa orang Madura bikin. Iya. Ya, Tikar itu. Tikar. Nah, begitu tikar ini kita buka, di bawah ini masih banyak sisa kapur. Nah, itu kamar yang rupanya sebelumnya sebagai gudang tempat kapur untuk bangunan di pesantren tersebut. Nah, itu yang disiapkan untuk Kiai Fawaid dan teman-temannya, termasuk saya juga tinggal di kamar itu. Sudah kamarnya panas, kita puasa-puasa ada di sana, begitu Ustaz Hori. Nah, lalu kemudian setiap hari saya nangis. Satu ketika di sekitar tanggal 10 Ramadan, ba'da sholat tarawih, semalam suntuk saya menangis. Saya katakan sampai kepada Kiai Fawaid pada saat itu, kita pulang. Besok ini kita pulang, besok kita pulang. Saya katakan begitu. Saya tidak tahu dari mana munculnya kalimat itu. Dan ternyata betul Ustaz Hori, dini hari ba'da sahur kita diberikan informasi bahwa kita sudah harus pulang ke Sukorejo karena Syekh Dhofir Munawar wafat pada saat itu. Sehingga kita pulang ke Sukorejo tidak sampai tuntas melanjutkan pondok Ramadan di Krapyak Jogja. Nah, itu yang kemudian senantiasa dijadikan bahan candaan oleh Kiai Fawaid sampai menjelang akhir hayat beliau. Doil ya wali. Tahu apa sih bekal terjadi, itu kata beliau. Kelakar-kelakar beliau ketika beliau bersama dengan saya, kumpul bersama dengan Haddam, dijadikan bahan candaan oleh beliau. Apa yang terjadi sekian tahun yang silam ketika sama-sama ada di pesantren di Krapyak di Jogja. Itu yang sangat menurut saya juga tidak bisa saya lupakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz Hori, suatu ketika saya memaknai hari ini bahwa ini adalah satu keteladanan antara putra-putri Kiai As'ad Syamsul Arifin yang oleh beliau dicontohkan kepada saya secara pribadi, kepada keluarga, atau mungkin juga kepada kita semua, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Suatu ketika almarhumah Nyai Zainiyah As'ad dawuh secara langsung pada saya di kamar soce beliau di utara. Beliau katakan, engkau nang dina nyampong ke pamanna. Itu dah beliau. Dubuna aba pesantren dia din pamanna. Maksudnya almarhum Kiai Fawaid. Dubuna aba pesantren dia din pamanna. Kapi tantretanna kutu ngampung ke pamanna. Teti engkau nang dina yang ngampung ke pamanna. Nah, rupanya Nyai Zainiyah ingin memberikan pemahaman kepada saya secara pribadi bahwa siapapun kemudian kita ketika ada di pondok pesantren, kita harus tunduk kepada beliau, Kiai Fawaid sebagai khalifah dari Kiai As'ad. Kiai Fawaid sebagai orang yang mendapatkan mandat secara langsung dari Kiai As'ad, pemilik pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Nah, dasar pada saat itu saya masih usia remaja, saya nangis. Mendengar dawuh dari Nyai Zainiyah seperti itu, saya nangis. Seketika kemudian saya beranjak dari kamar suci Nyai Zai, saya pindah ke kediaman Kiai Fawaid. Saya langsung ngadep ke Kiai Fawaid, man, Umi mak ada buka tiga dinto, man. Umi mak ada buka tiga dinto, napa Umi pak keluar abi impian, man. Nah, Manuid kemudian dawuh, Kiai Fawaid kemudian dawuh, siapa saya makan wara Umi? Nah, buk saya bani kuntang empu.
saja kuntang teretang. Bukan saja datang ummi, bukan saja datang guru. Siapa sih maka luar? Tak ada orang yang maka luar. Itu dah beliau. Nah, artinya apa, Ustaz Hori? Pertama, putri pertama Kiai As'ad, Nyai Zainiyah As'ad memberikan keteladanan kepada kita bahwa apa yang sudah diamanatkan oleh Kiai As'ad, Kiai Fawaid sebagai putra bungsu dari pasangan Kiai As'ad dengan Nyai Zubaidah, beliau adalah pimpinan tertinggi di pondok pesantren ini, beliau sebagai khalifah, beliau penerus dari Kiai As'ad, beliau sebagai pemilik pondok pesantren. Maka Nyai Zainiyah sebagai putri tertua pun juga ikut kepada Kiai Fawaid. Di sisi yang lain, Kiai Fawaid sebagai pengasuh hormat luar biasa kepada Nyai Zainiyah, memuliakan Nyai Zainiyah, memberikan tempat yang tinggi kepada Nyai Zainiyah. Begitu pula kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya, bahwa siapapun kita, ketika kita mengkiblatkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, maka pengasuh kita adalah Kiai Samsul, pengasuh kita adalah Kiai As'ad, pengasuh kita adalah Kiai Fawaid, dan hari ini pengasuh kita adalah Kiai Azaim. Maka siapapun kita harus kiblatkan kepada beliau, pada beliau, karena inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya, yang diajarkan oleh para masyayikh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Saya kira itu, Ustaz Ali. Tentu sangat emosional para sahabat-sahabat alumni. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Kiai Fadhail. Tentu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mampu kita internalisasi menjadi sebuah keteladanan. Yang terakhir, Kiai, ada amanah mungkin yang bisa disampaikan kepada seluruh pengurus Iksas, baik di jajaran pengurus pusat, jajaran pengurus rayon, subrayon, bahkan pengurus istimewa, pengurus rayon istimewa yang ada di berbagai daerah di Nusantara, sebagai amanah dari seluruh cerita-cerita tadi yang disampaikan berkaitan dengan Kiai Fawaid sebagai satu keteladanan gerakan kita, khususnya yang berkhidmah, teman-teman alumni yang berkhidmah melalui organisasi yang telah beliau titipkan kepada kita semua. 9 Maret 2012 adalah hari yang tidak pernah kita bayangkan, menjadi kedukaan yang sangat mendalam bagi kita semua, saya pribadi terutama. Di tanggal itu saya mendamping beliau di Geraha Amerta Sakit Dr. Sutomo Surabaya. As baru saja selesai kumandang adzan Jumat, beliau rupanya sudah merasa akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau titipkan 3 hal di hari-hari, di saat-saat, di detik-detik terakhir beliau, sembari lisan beliau berzikir, tidak pernah lepas dari zikir. Beliau titipkan 3 hal. Satu dari 3 hal itu sekali beliau titipkan pesantren. Titipkan pesantren. Pesantren ini titipan Kiai Fawaid. Engkau matura pesantren. Engkau matura pesantren. Pesan saya pada saya pribadi, mohon untuk selalu diingatkan, sekaligus pesan saya kepada kita semua,
Mari kita sama-sama kita jaga, kita rawat titipan dari beliau, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Ke para alumni dimanapun berada, sebagai apapun berkiprah di luar pondok pesantren, tolong jaga pondok pesantren ini, rawat pondok pesantren ini dengan apa? Dengan kiprah para alumni, dengan kiprah kita semuanya, mengharumkan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Jangan nodai, jangan coreng, jangan kemudian pesantren pondok pesantren ini, pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini kemudian terpuruk karena kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka sebagai orang yang menerima titipan, menerima amanah dari beliau, mari kita rawat pondok pesantren bersama-sama. Kiprah para alumni di tengah-tengah masyarakat sebagai corong, sebagai ujung tombak, sebagai pionir dari pondok pesantren yang akan mengharumkan pondok pesantren, ya, sebagai bagian daripada menjalankan wasiat, amanah dan titipan dari beliau Al-Maghfur lahu Ki Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama dengan beliau di akhirat. Kira ini mungkin story sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghaturkan terima kasih kepada Kiai, para sahabat alumni, para sahabat santri yang sekarang ada di rumah. Tadi banyak hal yang disampaikan, utamanya berkaitan dengan kesejarahan, peran, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Tentu kita sebagai alumni, sebagai santri, dan bahkan sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini harus memiliki satu komitmen yang sama, memiliki satu gerakan yang sama. Bagaimana kemudian sosok Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid sebagai pendiri pusat Iksas ini, sebagai pendiri Iksas ini menjadi teladan kita dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan di haul beliau di tahun ini, mudah-mudahan ini menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi satu harapan juga bagi kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santri Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kami menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, menyampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Fadail dan seluruh teman-teman sahabat Iksas. Jazakumullah khairan, afwa minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.